Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu bersama saya Nigita Malik. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 10 di Puslatbang KDOD Samarinda. Nah, terkait dengan jurnal harian, saya akan mereview kembali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Hari Ramadi. Kemudian tentang materi WOG atau World of Government. Nah, apa sih itu WOG? Kita berbicara tentang WOG, artinya seperti ini. Definisinya ada policy development, yaitu pengembangan kebijakan oleh pemerintah yang terintegrasi dalam respon satu isu tertentu. Kemudian program manajemen, pengelolaan program yang terpusat dan terstandarisasi. Nah, service delivery-nya yaitu pemberian layanan yang terintegrasi dan memudahkan pengguna dan dalam mengaksesnya. Kata kuncinya ada terkoordinasi, kemudian terintegrasi, kolaborasi, ada terpusat, teamwork, one goal, kapasitas, kemudian terpadu. Nah, pernah nggak Anda melihat pelayanan berbasis WOG di daerah Anda? Kira-kira seperti ini. Bagaimana sih WOG dilakukan? Kategori WOG dilakukan itu yang pertama kategori koordinasi. Nah, kategori koordinasi ini tipenya yaitu pertama penyertaan, kemudian penyertaan pengembangan strategi, dampak mempertimbangkan dengan mempertimbangkan dampak. Kemudian kita berdialog, lanjut ke dialog, kita pertukaran informasi, kemudian joint planning, perencanaan bersama, kerjasama sementara. Nah, setelah itu kita next ke integrasi. Kita pertama ke joint working, kolaborasi sementara, kemudian joint venture, perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu pekerja kerjasama. Kemudian satelit, yaitu entitas yang terpisah dimilih bersama dibentuk sebagai mekanisme integratif. Kemudian kedekatan dan pelibatan, yaitu alisiansi strategis. Ini tipenya alisiansi strategis, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Kemudian unifikasi resmi, identitas masing-masing masih nampak. Kemudian terakhir ada merger, penggabungan ke dalam struktur baru. Contohnya seperti ini teman-teman. Pernah lihat gak kalau misalnya PUPR ada kerja jalan, setelah itu mereka ngaspal nih ceritanya. Kemudian setelah beberapa bulan, kemudian ada pihak dari PDAM misalnya, dia juga coba masuk ke dalam, dia bongkar jalanan, dia bongkar lagi, rusak, dia tumpuk material. Nah, yang disalahkan siapa? PUPR kembali aspal lagi, datang lagi PDAM mau pasang di dalam, kemudian bongkar lagi, dia tumpuk lagi material tersebut. Nah, inilah tidak adanya koordinasi antara PUPR dan berbagai seperti PDAM, PLN atau dan sebagainya. Kurang koordinasi, tidak adanya koordinasi. Nah, cara-cara WOG dilaksanakannya itu penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas dan koalisi sosial. Tantangan praktek WOG. Yang pertama itu kapasitas SDM dan institusi, kemudian nilai dan budaya institusi, yang terakhir adalah kepemimpinan. Praktek WOG dalam pelayanan publik ada administrasi, jasa, barang, regulatif. Nah, 5 pola dalam pelayanan, yaitu pola pelayanan teknis dan fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, dan yang terakhir pola pelayanan elektronik. Nah, kemudian persyaratan best practice, yaitu yang pertama budaya dan filosofi, cara kerja yang baru, kemudian akuntabilitas dan intensif, cara baru pengembangan kebijakan,
mendesain program dan pelayanan pendekatan. Nah, mungkin dari saya tentang materi WOG itu saja. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.